Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, jumpa lagi ya sama saya, Resti Rismayanti, guru IPA di UPTD SMP Negeri 2 Riau Silit, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Nah, ini adalah video pembelajaran IPA untuk kelas 7 fase D SMP, Kurikulum Merdeka, dan kali ini kita masih berada pada bab 3, yaitunya tentang kalor dan pemuaian. Sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang suhu, kemudian ada juga konveksi skala termometer. Nah, kemudian yang terakhirnya di bab 3 ini yaitunya kalor. Nah, pada pembahasan kali ini, saya lanjutkan dengan materi yaitunya perpindahan kalor. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa tujuan dari pembelajaran. Sebelum kita masuk ke materi perpindahan kalor, terlebih dahulu sebaiknya kita harus mengetahui apa tujuan kita untuk mempelajari perpindahan kalor ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran perpindahan kalor. Di sini tujuannya ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis kalor. Kemudian, yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh perpindahan kalor, baik itu secara induksi, kemudian konveksi, dan radiasi. Sebelum kita masuk ke baiklah, simak terus ya video ini sampai selesai ya. Langsung saja kita mulai. Pertama-tama, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana prinsip dari perpindahan kalor itu. Prinsip perpindahan kalor itu, besarnya kalor yang dilepas sama dengan besarnya kalor yang diterima. Atau dilambangkan juga dengan Q lepas sama dengan Q terima. Nah, benda yang melepaskan kalor adalah benda yang memiliki suhu yang lebih tinggi. Sedangkan benda yang menerima kalor ini adalah benda yang memiliki suhu yang lebih rendah. Baiklah, simak terus ya video ini. Oke, kita lanjutkan, yaitunya kita akan mengenal jenis-jenis benda berdasarkan kemampuan menghantarkan kalor. Nah, jenis benda berdasarkan kemampuan menghantarkan kalor ini ada dua jenis. Yang pertama ada konduktor dan yang kedua ada isolator. Nah, kita masuk dulu pada konduktor. Konduktor itu adalah benda yang bisa menghantarkan kalor. Contohnya saja ada besi, tembaga, baja, aluminium, dan lain-lainnya. Seperti yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari ini, kita sangat banyak menjumpai benda yang bisa menghantarkan kalor ini. Nah, kita masuk pada jenis benda yang kedua, yaitunya isolator. Isolator ini merupakan benda yang tidak bisa menghantarkan kalor. Contohnya apa saja? Ada kain, plastik, kemudian karet, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya, jenis-jenis dari kedua jenis benda ini sangat banyak kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita lanjutkan. Nah, sampai di sini anak-anak hebat semuanya sudah paham ya? Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan, yaitunya kita masuk saja pada pembahasan jenis-jenis dari perpindahan kalor. Nah, di sini akan saya jelaskan, jenis-jenis perpindahan kalor itu ada 3. Yang pertama ada konduksi, kedua ada konveksi, dan yang ketiga ada radiasi. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, sampai di sini anak-anak baiklah, kita akan masuk pada bagian yang pertama dari perpindahan kalor, yaitunya ada perpindahan kalor secara konduksi atau hantaran. Nah, ini terjadi biasanya pada zat padat ya. Nah, kita masuk dulu pada pengertiannya. Apa sih itu konduksi atau hantaran? Nah, konduksi adalah perpindahan kalor yang tidak diikuti oleh perpindahan partikelnya. Contohnya, yang pertama ada benda logam akan terasa hangat atau panas jika dipanaskan. Contohnya saja yaitu kita bermain kembang api atau bunga api yang kita panaskan, kemudian lama-lama dia akan menjadi panas dan mengeluarkan percikan. Nah, yang kedua contohnya yaitu knalpot kendaraan akan terasa panas jika mesin kendaraan dihidupkan. Nah, contoh yang ketiga yaitunya tutup panci ikut terasa panas saat kita merebus air. Contoh yang keempat, yaitunya sendok logam jadi panas saat kita pakai untuk mengaduk teh panas. Nah, sampai di sini sudah paham ya, apa saja contoh dari konduksi atau hantaran tersebut. Selanjutnya, untuk jenis perpindahan kalor yang kedua, yaitunya secara konveksi atau aliran. Nah, perpindahan kalor secara konveksi atau aliran ini biasanya terjadi pada zat cair dan gas. Nah, mari kita masuk, apakah itu yang dinamakan dengan perpindahan kalor secara konveksi atau aliran? Konveksi adalah perpindahan kalor melalui aliran yang diikuti dengan perpindahan partikel perantaranya. Contoh, yaitu yang pertama misalnya ada gerakan naik turun air saat dipanaskan. Yang kedua contohnya gerakan naik turun kacang hijau saat dipanaskan. Dan contoh yang ketiga terjadinya angin darat dan angin laut. Contoh konveksi yang keempat yaitunya asap cerobong yang membumbung tinggi. Nah, contoh yang kelima yaitunya gerakan balon udara. Jadi itu merupakan contoh-contoh dari konveksi atau aliran ya. Dan contoh-contoh ini biasanya nanti akan kalian jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kemudian kita masuk pada perpindahan kalor yang ketiga, yaitunya perpindahan kalor secara radiasi atau pancaran. Nah, perpindahan kalor secara radiasi atau pancaran ini biasanya melibatkan cahaya atau sinar. Apa itu radiasi? Nah, radiasi itu adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Nah, bagaimana dengan contohnya? Mari kita masuk pada contohnya. Contohnya misalnya yang pertama, hangatnya sinar matahari sampai ke kulit. Jadi sinar matahari pada saat siang hari itu merupakan sebuah radiasi atau pancaran. Nah, yang contoh kedua yaitunya merasa hangat saat berada di sekitar api unggun. Mungkin anak-anak hebat semua sudah pernah kan berada di dekat api unggun, yaitu biasanya terjadi pada saat kita melakukan perkemahan pramuka. Jadi tubuh kita akan merasa hangat dengan adanya api unggun yang di dekat kita. Itu merupakan contoh dari perpindahan kalor secara radiasi atau pancaran. Jadi bagaimana anak-anak hebat semuanya? Semua contoh ini sudah ada kan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana anak-anak hebat semuanya? Sampai di sini sudah paham ya? Kalau sudah paham, sebagai bahan evaluasi, kalian bisa mengerjakan beberapa soal berikut ini. Untuk soal berikut ini bisa kalian stop terlebih dahulu, silahkan istirahat dulu, kemudian barulah nantinya kalian kerjakan ya, agar kalian itu tidak merasakan kelelahan. Kalau haus silahkan minum dulu, kalau lapar silahkan makan dulu. Nah, setelah semuanya selesai, barulah kerjakan soalnya untuk bahan evaluasi kalian ya. Kalau sudah selesai, sampai di sini dulu ya video pembelajaran kita hari ini. Pada video selanjutnya, kita akan membahas tentang pemuaian. Baiklah, kalau ada kesalahan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya anak-anak hebat semuanya. Sampai jumpa lagi ya di video saya selanjutnya. Sampai jumpa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.